itu mungkin Asugi Background Asugi ya. ya, background Asugi tentang keilmuan-ilmuan yang emang ilmu putih ya dari hal-hal mistis. Nah, sekarang nih gue penasaran. Pernah gitu Asugi lihat kayak sosok-sosok yang emang di luar nalar sama emang sangat takut lah buat Bikin bikin merinding atau bikin apa gitu. Tapi tentang sosok-sosok gitu. Ya kalau masalah itu ya pastilah. Saya juga kan dulu di background saya mengobati juga kan. Iya, iya. Ya pastilah kita juga harus Iya. mau gak mau kan harus ngelihat itu kan. Aduh, anjing Dan ngeri juga nih. sosok-sosok kayak gitu tuh emang biasa kayak setiap hari juga kita lihat. Cuma ya udah sih beda inilah gitu kan, beda alam juga. Iya, iya. Gak perlu saling mengganggu. Nah, nih kira-kira yang pernah dilihat Asugi sendiri Sosok makhluk kayak gimana yang atau sosok yang kayak gimana gitu? Boleh ceritain detailnya atau bentuknya gitu. Bentuknya lah yang biar lebih semua penonton kebayang gitu. Iya. Kalau masalah bentuknya mungkin yang paling familiar itu ya paling sosok kayak baju putih lah, rambut panjang. Entah yang kayak terbang di Hehehe. maksudnya itu lampu putih. Nah lo, abis dari sini lo. Ada backup. Ada backup, tenang. Terus gimana? Gimana Selain itu bisa ketemu yang gitu gimana ceritanya? Ya kalau misalkan pulang dari mana juga pasti ketemu. Dan dulu sempet sama Babeh gitu kan. Babeh ke Cirebon dulu kalau gak salah, ke jalur Jahim itu kan. Jahim. Ya itu emang Yang Jahim emang terkenal jalur banyak begal, emang banyak hal mistis juga sih, guys. Terus gimana? Dan waktu itu sekitar jam 11 malam lah. Pakai motor matic kan, yang lampunya emang nggak bisa hidup mati kan. Iya. Jadi emang Otomatis. harus nyala terus kan motor metik sekarang mah ya. Nah, ketika maju itu kayak ada yang nabrak Dari belakang? dari depan. Depan? Anjing. Dari depan nabrak. Kemudian lampu utama itu mati di tengah-tengah hutan gitulah. Iya. Di Jahim. Dan Babeh juga nanya, "Ya kenapa Gi?" katanya. Ya sebagai anak kan harus ngejaga lah gitu Iya, kan. jadi emang jangan terlalu terbuka lah. jangan Apalagi namanya orang tua kan gampang panik gitu kan. nggak apa-apa Beh. Terus ke pinggir dulu sebentar. Ya buat ngilangin itu kan. Buat ngilangin soalnya kayak apa ya? Ya ini mah percaya ya. Kayak nepel gitu, nempel. Jadi si sosok itu nempel di kayak belakang gitu. Di depan lampu. Anjing. Oh. Oke. Depan lampu depan. Anjing guys, merinding sumpah. Berat kepala. terus gimana? Nah, sudah saya ilangin. Sebelum saya nyalain motor juga udah bilang ke Babeh, "Ayo Beh, maju lagi." Emang udah hidup lampunya? Udah. Soalnya Babeh gak percaya. Pas naik, nyalain motor, hidup lagi lampu. What? Emang Babeh juga emang Rada ya gitulah. Bapak juga pasti mikir, anjing, ada apa nih gitu. Setidaknya kan. terus gimana lagi? Emang sering lah kejadian kayak gitu. Kalau ngomongin sosok yang paling serem yang pernah dilihat apa? Kalau sosok paling serem itu apa ya? Gak apa-apa lah, kita terbuka aja lah, gak apa-apa. Terbuka. Bismillah aja lah. Paling serem itu emang sosoknya kayak tinggi, terus besar, kayak bapak-bapak gitulah, tapi warna hitam. Oh kayak yang di pohon itu. Kunyuk sih ya. Itu daun. Goblok anjing, punya temen gini amat, setan. Berat. Gimana ya itu sosok itu tuh gimana bisa lu temuin Asugi? Ya kalau misalkan sosok-sosok kayak gitu emang biasanya dikirim di orang inilah, kayak orang dukun gitulah kayak Oh istilahnya. jadi sosok itu tuh ya kayak khusus gitu. Biasanya kalau yang gitu tuh kayak orang punya dendam ya? Jadi Suka bisa ada. jadi. Ya. Jadi dia tuh kayak punya dendam, terus pengen berniat jahat, minta ke dukun buat nyimpen ini di sini gitu. Anjing kayak barang goblok ya. Kalau kayak Untung gak lewat JNT. Canda JNT. Boleh dong. Lanjut. ya kalau masalah kayak maaf nih ya, kayak
ya kunti lah, pocong lah, emang Yang basic-basic nih. itu mah udah biasa lah. Udah agak serem gitu kan. Iya. Nggak kayak ya minimal kayak buta ijo yang Ya Allah. Anjing, gua kira buta hijau tuh cuma ada di film-film doang, nyatanya itu emang ada. Minimal. Tapi emang buta hijau warnanya hijau. Ijo. Wah, anjing. Emang pakai The kolor. Great Father of Hulk. Parah. Canda. Kayak kartun lah. Asli. Goblok. Marvel juga dari sana kayaknya. Terus gimana? Ya pokoknya setiap Dari tadi ada suara anjing dari belakang. Udah 3 kali suara yang gitu. Ya mungkin Mungkin lebih dipercepat kali ya. Ya, terus gimana segi. ya setiap keseharian juga kayak sering ada yang ganggu gitu kan semenjak berguru itu kan. Ya. Soalnya kan kita orang-orang seperti saya lah gitu kan. Aku atau saya? Saya Oh, tadi aku. Aku Campur. saya. Lanjut. soalnya kan paling dibenci lah kayak orang-orang dukun kayak gitu kan. Soalnya kan musuhnya. Ketika misalkan kamu tuh ngirim sesuatu ke si Eja ini, ya otomatis Goblok, orang-orang punya nama anjing. ya Eja, ya otomatis kayak orang-orang yang kayak saya yang ngebantuin. Yang ngebantunya. Oh, Nah, jadi di yang gitu-gitu juga ada yang baiknya, ada yang jahatnya. Ngerti. Negatif. ya intinya setiap hari lah gak tenang. Ya. Soalnya kalau kita lengah itu kita pasti dapat. Berarti wah capek berarti. Ya. Pasti. Ngikutin hidup kayak gitu. Tapi nih kira-kira Sugi kan itu dulu ya. Nah kalau sekarang gimana nih efek-efeknya? Apa masih ada atau karena emang Asugi masih berguru atau enggak gitu, berpengaruh nggak? Semenjak masuk SMA mungkin ya saya izin ke guru saya bahwa pengen ditutup lah mata batin. Oh iya. Oh jadi mata batin tuh bisa buka tutup? Bisa. Wah anjing kayak Alfamart ya. Waduh, bisa Tapi- masuk. Tapi gak semua orang bisa. Jadi adalah beberapa orang. Tapi yang kalau bisa. misalnya orang yang nggak bisa lihat terus dikasih lihat itu nggak kenapa-apa gitu? Bukannya itu sama aja kayak ngebuka hal yang gak mungkin tapi emang bisa gitu? Bisa aja selagi dia dia dikasih bisa lah sama Allah gitu kan. Iya. Intinya semenjak itu banyak cobaan dan saya izin ke guru saya buat nutupin mata batin. Awalnya emang guru saya juga berat lah gitu kan buat nutupin saya. Soalnya dulu emang saya lah yang Perannya. banyak peran lah gitu di ngebantu kayak gitu. Tapi ketika ditutup juga ya kasih pesen lah kalau misalkan ada sesuatu juga harus dibantu gitu kan. Iya, oke. Udah ketika itu ditutup, tapi sekarang masih ada lah kayak misalkan sekali-kali gitu lihat. Tapi itu random kayak misalkan Sekarang lihat besok enggak gitu. jadi misalkan apalah kayak misalkan kita lagi gini tiba-tiba ngelihat. Tapi dalam konteks itu kalau ngelihat Asugi langsung nyamperin apa Atau biarin aja. just ya udahlah mau gimana lagi gitu. Different dimension, I don't care. Anjing. Apaan tuh goblok gak ngerti. Wing Kalau- is kaki. Masih dibahas yang kemarin. Lanjut. Kalau saya sih selagi dia gak ngeganggu gitu kan, Ya, gak ya. ngeganggu kita, ya udahlah masing-masing aja. Jadi mungkin kesimpulannya Asugi tuh dari dulu sampai sekarang ada perubahan lah ya. Dari dulu yang emang bisa ngobatin, berperan di sering lihat-lihat yang kayak mistis-mistis. gitu, mungkin karena emang udah ditutup dan udah nggak udah nggak ikut guru-guruan lanjut gitu. Udah ya. nggak cemplung lagi lah ke dunia yang gitu ya. Jadi Asugi itu udah jarang lihat gitu kan, cuman sesekali. Oke guys, jadi ngomongin yang lihat-lihat gitu nih, gue juga sebenarnya ada pengalaman nih. Sama nih. Jadi awal mulanya tuh sebenarnya ada beberapa cerita nih, tapi yang paling menarik sih ini. Jadi gua tuh dulu punya kakek, enggak sih sekarang juga masih punya kakek, maaf kakek. Ya Allah, kakek. Ampun. Jadi gua tuh punya kakek. Nah, rumah kakek gua tuh sebelahan tuh sama rumah saudara gua. Nah, dulu tuh kan
kakek sama nenek gue kan masih ada. Kebenaran waktu itu nenek gue tuh lagi pergi ke Jakarta. Nah otomatis kakek gue sendiri kan. Gue disuruh nemenin ya berapa malam aja sih. Cuman waktu pas malam itu gue teh berat ini kan pengen ke rumah sebelah dulu kan. Rumah sebelah tuh saudara gue ya. Jadi karena di situ ada wifi ada apa, gue bisa have fun lah. Ternyata gue tuh ketiduran dari abis isya sampai jam 10 mau ke jam 11 lah kalau gak salah. Nah abis itu kan gue lilir. Nah setelah itu gue langsung ke bawah. Gue tuh pengen ke rumah kakek gue jalan belakang. Ternyata ini kan gue ceritain dulu lah. Ini tuh ada pintu dari rumah saudara gue. Dan ini pintu keluar ke rumah kakek gua. Gua arahnya dari sini. Ini pintu. Pas gua mau masuk pintu itu, lihat kaki sebelah. Nah, si kaki itu teh bentuknya beda dari kaki sama kaki manusia biasa lah. Walaupun emang kayak halu, tapi ini benar-benar pengalaman gua yang paling gua takutin, dan itu it's first time aku ngelihat yang kayak gitu. Kaki itu tuh sebelah moncor, si kakinya tuh kotor. Jadi kayak yang abis gak tahu kayak abis gali kuburan, gak tahu kayak abis masuk sumur. Nah di samping kaki kotor itu tuh gue lihat kukunya agak hitam dan panjangnya hampir 7 cm lah kurang lebih. Dari situ gue stuck, gak bisa apa-apa karena itu pengalaman pertama gue lihat yang kayak gitu. Gua diam bisa lah 3-5 menit diam di situ gak bisa apa-apa gini sampai pasrah aja. Wah itu mah kayak yang dibikin blank banget gitu kan. Di samping itu gua denger suara toke. Kan ada rumor lah mitos. Kalau ya mitos ada suara toke lewat 7 kali dia bunyi. Emang katanya ada yang kayak gitu kan. Nah waktu itu gua otomatis lah takut gitu kan. Anjing, abis gua diam-diaman gitu kayak anjing kayak main sinetron goblok sama hantu juga. Gua langsung lari aja tuh ke atas, balik lagi ke saudara gua. Kan emang posisi tidur gua di atas nih, balik lagi gua bilang, "Bro, anjing aing lihat sesuatu di bawah." Ditanya sama dia, "Lihat apa?" Anjing lihat kaki sebelah mana kotor, punya hitam. Dia udah bilang, emang dia bilang sendiri, oh itu mah juri geledok tuh juri kotor lah. Emang dia tuh udah lama netap di situ tapi emang dia jarang ngeganggu. Mungkin karena gua ganteng ya dia penasaran sama gua gitu. Disukai sama juri geledok. Ya jadi itu sih pengalaman gua. Tapi gua sampai sekarang masih setengah percaya atau enggak karena emang posisinya itu gua bangun tidur. Jadi masih lilir. Tapi emang kalau sadar juga itu kaki beneran gitu. Dan kaki itu tuh gak hilang sampai gua pergi. Nah, setelah pergi gua gak tahu ya itu mau kemana kaki itu, terserah lah. Yang penting gua gak lihat lagi anjing. Sumpah takut banget. Oh ya yang kemarin yang kirim. Oh iya, terus nih parah ini. Ini ada cerita yang parah banget nih. Jadi seminggu ke belakang lah ya. Gua tuh kontek-kontekan sama Ija. Waktu pagi bangun gua langsung ngechat Ija. Ja, gua nemu sesuatu nih di bawah telapak kaki dan tempatnya tuh di atas kasur gua. Gua nemu apa? Paku. Warna apa sih pakunya? Emas. Paku emas. Nanti kita liatin lah fotonya. Gua masih simpen kok. Jadi emang gini ya, takut bener atau enggak, karena paku itu tuh emang mirip paku beton biasa gitu kan. Gua gak tahu, dan dari rasanya juga cuman paku dingin biasa. Ya. Cuman yang gak masuk akal tuh waktu gua bangun tidur, gua bangunnya juga gara-gara benda itu. Tajam kan ke. Nah, jadi kan gua lagi gulang-guling nih. Kaki kanan gua tuh kayak nyentuh-nyentuh ada yang keras, apa nih? Pas gua lihat, ternyata paku. Paku di bawah telapak kaki gua. Jadi kayak gini nih. Ini kaki gua. Nah, ini paku ya misalnya. Nah, di sini gitu. Nah, pas gua bangun, bener paku. Anjing, gua kaget dong parah. Dari situ gua gak bisa ngomong apa-apa, gak bisa ngomong ke keluarga, gak bisa ngomong ke apa. Takutnya emang bener ya. Gua langsung chat lu kan, Ja. Iya. Dan di situ gua setengah percaya setengah enggak sih. Cuman yang gak masuk akalnya,
kenapa harus ada di kasur. Dan sebelum tidur Nggak gue ada. pasti beres-beresin dulu lah, cari posisi yang enak. Dan kasur gue juga suka gue rapihin kalau pagi-pagi kan. Ya emang karena itu gue jadi takut ada sesuatu kan. Katanya kalau yang pakai paku-paku gitu ada yang apa sih Asugi? Begitulah. Takut gue ada yang dendam sama gue, jadi Dikit atulah. iya. Buat kalau ada yang dendam sama gue minta maaf ya, karena gue sadar gak sadar tetap manusia ya, mohon maaf ya. Takut ada gitu, ini mah mohon maaf banget. Dan Ntar juga Padahal saya yang kirim. Blok lu, Jenti masuk. anjing, bentar lagi juga ada siletnya. anjing, gimmicknya parah iya guys. Slow. Udah mungkin itu cerita horor-horor gue ya. Lu ada cerita nih nggak aja? Ada nih, ya ada banyak sih cerita kayak ngeliat-liat hantu-hantu gitu. Oh Cuman iya, gua kepo nih. Lu pernah cerita yang itu loh, yang serem. Yang ini? Ya, itu boleh diceritain tuh. kan ada temen dari jam 8 malam ke Ya. rumah berdua. Nah, terus udah ngobrol-ngobrol, pulangnya jam 11 lebih. Nah, pas itu kan pas udah bubar dianterin ke depan rumah. Pas di depan rumah tuh pas semuanya pada nyari motor, pas mau nutup gerbang tiba-tiba pas udah pada pergi teman-teman, ada yang lewat jadi dari samping rumah ke rumah lain lagi nyebrang. Oh. Tapi Mungkin dia lagi catwalk. bisa jadi, tapi masanya bukan cat. Jadi bentuknya tuh kayak, jadi dia tuh kakinya kayak jengke gitu, kayak gini. Tapi kaki manusia, cuman ininya mah kayak bukan manusia. Badannya warna apa ya, hitam abu gitu. Cuman ada kayak bulu-bulu. Ya. Nah, yang paling anehnya tuh kepalanya tuh gimana ya? 50% manusia, 50% manusia, 50% apa sih? Kayak siluman gitulah. Kayak siluman, kambing. Anjing. Kayak Baphomet. Oh, gua itu tahu. Nah, Godwalk. ya bukan lah. Bukan, guys, salah. Kakinya pakai sneaker gak? Canda. Pokoknya bentuknya gitu ya. Nah, dia tuh pas lagi nyebrang, gua lagi ngeliat dia juga ngeliat. Tapi matanya tuh kayak apa ya, warna terang lah, agak terang Warna tapi apa? kecil. Nggak tahu kan, saya parsial. Oh iya. Anjing. Nah, Tapi terus- ngeri juga ya. Ya pas ada si kambing itu, tapi tingginya tuh nggak tinggi banget, ya sepantaran gitu. Cuman ya aneh aja, tiba-tiba lagi jalan dia, terus tiba-tiba maju lagi tapi hilang. Anjing. Itu mah kayak logo itu ya. Kalau Ah. bentuknya gitu kayak logo-logo apa sih namanya? Satanis gitu lah. Iya, kayak Nah. logo gitu ya. Yang parahnya gini, pas kejadian itu besoknya malamnya yang di rumah yang si sosok masuk itu ada yang meninggal. Oh iya. Tapi nggak tahu ya, kayaknya mah bisa aja kan nggak sengaja ya mungkin. Cuman ya yang dilihat gitu. Lagi kejemput mungkin. Nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak berani dark jokes tetangga. Ampun. Pokoknya bentuknya gitu sih. Yang pertama kali ngeliat yang bentuk maksudnya unik, aneh gitu, yang kayak Tapi sih kalau gua di pihak lu, gua pasti stuck gitu. Dan mungkin gue juga kaget, cuman saling lihat aja sama si sosok beda itu. cerita kalau babeh gue yang lihat, mungkin dia jadi kambing guling. Pokoknya durasi ngelihat dia tuh agak berapa ya? Semenit kali? Nggak sampai semenit sih, tapi lumayan lama gitu. Tapi gak ada suara apa-apa, cuma gitu aja, lari doang gitu. Ya udah gitu. Ya lagi ngejemput, tapi orangnya gak ada, jadi besoknya ada. Oh ya Allah, ampun tuh kan. Anjing. Ya gitulah pokoknya. Terus Nggak- ada lagi gak aja nih kira-kira? Apa ya, paling diganggu pernah sih sama Kunti tapi pendek. Goblok lu, terang-terangan banget sih babi anjing. Pokoknya 4 hari. Jadi gara-gara nggak tahu gara-gara apa, kalau katanya gara beli kain sih, kan dulu mau Kain? Kan dulu beli, suka ngedit video kan. Iya. Beli green screen lah, cuman kain biasa. Iya. Nah, beli di salah satu toko, terus si kain itu dipasang di pintu, pokoknya di pintu. Nah, katanya sih si sosok itu tuh nggak tahu ikut emang dari kain itu, nggak tahu gara-gara di pintu itu jadi tiba-tiba muncul. Nah, tapi jadi ngeganggu sih. 3 hari pokoknya diganggu, tiap tidur ada yang ngomong ibu, cuma kayak bisik-bising, tapi dilihat gak ada apa-apa.
Nah hari ketiga tiba-tiba ada si Kunti bocil itu. Oh emang bocil? Udah tua sih, Cuman nenek-nenek, badannya bongkok. badannya pendek. Oh, mungkin. Nggak bongkok sih, gini kita gini. Oh mungkin dia mode siskon. Iya. Oh gitulah. Nah pokoknya yang paling sebel si bocil itu boy. Susah dihilanginnya. Tapi sekarang udah pergi sih. Alhamdulillah. Oh iya, pas gue juga pernah ngelihat ini, ngelihat apa? Ngelihat ibu sendiri. Ibu sendiri? Ah, Nanti ada cerita lagi ya. Lihat ibu sendiri sama ibu sendiri. Parah anjing. Sama. Jadi gimana tuh? nah, Kepo anjing. ketika kan dulu gue pulang sekolah kan, gue lapar kan, terus gue bilang, "Mah, pengen makan." Gue jalan ke dapur, rumah gue kan panjang itu kan, gak lebar. Lonjong gitu. Panjang. Pas jalan ke dapur, ada tuh mama gue kayak lagi pakai mukena gitu kan, mukena Warna putih. putih. Ah, Anjing. Makanya tuh. duduk itu di kursi. Iya, terus "Mah, makan." "Ya udah, masak aja." Ngejawab, oh ngejawab. Tapi Asli. suaranya suara suara mama, Oh. suara ibu. Merinding. Dan pas saya balik lagi mau ke kamar, tiba-tiba mama saya malah buka pintu dari luar. Iya. Oh. Gue juga Bingung sama serem ya? anjing. Tapi kira-kira lu nyerita gak ke mamah lu Enggak. tentang yang di dapur siapa? Enggak, cuma emang ya udahlah, emang lumayan udah kuat gitu kan mentalnya, emang udah lama gitu kan. Anjing berarti unek-unek zaman sekarang bisa kagebun si no jutsu. Kagebun. Nih mau cerita tentang Iya. ibu tadi. Iya, jadi gimana? Jadi gini. Tapi beberapa tahun kemudian baru tahu ternyata di ruangan di rumah ada ruang setrika. Emang di sana ada penunggunya katanya, perempuan. Iya. Emang pernah lihat sih. Nah, pas apa? Babulo kali. Bukan. Tapi ibu gue juga di ruang setrika. Ya Allah, sama serumah kayaknya. Nah, berarti unek-unek zaman sekarang butuh alat elektronik mereka karena bajunya kusut mulu. Iya. Terus pokoknya kan lagi siang ini. Ya. Waktu Siang bolong. siang bolong. Anjing. SMP kalau nggak salah. Ya kan gue juga siang pulang sekolah. Ya Allah, sama serumah kayaknya kita. Jangan-jangan. Iya, tahu salah. Jadi gini nih ceritanya. Kan lagi dari habis main komputer kan ya. Pas itu mau cari apa? Cari apa ya? Kaos kaki kalau nggak salah mau pergi. Nah, kebetulan si kaos kakinya suka disimpan di tempat setrika. Ya. Nah, pas di sana pas jalan kan lagi ngeliat gini ya. Ya. Lagi jalan lagi gini aja. Pas lagi jalan di depan ada ibu. Ngeliat. Tapi ngomong, Enggak, cuman jalan aja lagi jalan. Belok ke kanan. kira-kira lu lihat kakinya nggak? Lihat sih kakinya. Jalan. Jalan kayak normal aja, kayak manusia. Gua kira naik skateboard. Iya. Kali hoverboard terbang. Terus pas lagi jalan kan gini. Lagi jalan gini. Pas Bu, pas manggil Bu, pas masuk, udah masuk ke ruang setrika. Pas gini, Bu. Enggak ada, Hilang. hilang. Pada barengan jalannya barengan. Dalam berapa? 2 detik langsung hilang, Boy. Cuman emang jelas gitu. Gua punya saran sih buat lo. Apa? Pindah rumah. Bismillah beli. Beli dua. Beli 2 ke 1 sekarang bro. Ruang setrika ganti. Ya mungkin gua juga sebenarnya ada satu cerita sih. Cuman ini lebih ke bahaya banget kalau diceritain. Cuman bolehlah diceritain sekali-sekali. Gimana sih? Jadi gini nih, dulu tuh ini bukan cerita gue yang ngalamin tapi ibu gue yang cerita ya. Jadi kakek gue dulu tuh dia pernah emang tarung gitu sama yang kayak gitu. Oh, yang ini kan? Nah, Dengerin guys. jadi dulu tuh ada yang suka bantu-bantu di rumah kakek gue. Hah? Nah dia tuh sempet kayak kesurupan lah. Nah terus setelah kesurupan itu teh udah sekali, udah lama gak ada lagi ya, dalam waktu jangka 2 minggu atau seminggu lah. Setelah lewat 2 minggu itu tiba-tiba emang ada yang ganggu lagi ke yang suka bantu di rumah kakek gua tuh. Jadi kayak dia waktu tidur sering digusur, kalau enggak Buset, ekstrim kan? kalau enggak dia tuh kayak suka ada bengkak-bengkak sendiri gitu. Nah, gua gak tahu kakek gua agak gitu ya. Yeah. Ternyata
dia tuh emang bisa lah, kakek gua tuh bisa kayak ada darah bisa gitu kan. Nah terus kata ibu gua yang nyerita, jadi kakek itu pernah masuk ke kamar pembantu kakek gua, dan emang di sana tuh kakek gua berinteraksi, ngobrol sampai akhirnya dia berantem, dan saat itu tuh pintu ditutup. Cuman waktu ditutup suara tuh banyak kedengar kayak dok. Jadi emang kayak yang berantem gitu. Ya. Oh sama si sosok itu. Iya, tapi kan karena emang ibu gua gak lihat gitu kan, wallahu alam. Nah, terus ada nih kakak ibu gua, kalau gak salah gak tahu ibu gua. Jadi dia tuh ngintip gitu. Ternyata kakek gua udah gini. Lagi nyekek sosok gitu. Iya, tapi emang sosoknya tuh nggak kelihatan. Cuman kayak emang lagi gini. Emang itu kayak halu lah ya, tapi ya Emang nyata sih. emang nyata gitu lah, bro. Jadi Maksudnya bisa ya gitu. iya, makanya hati-hatilah buat yang di rumahnya dapat gangguan-gangguan gitu, mending kayak lu nyamperin ustad lah ya. Nyamperin gua. Dari calling. Tapi udah gak bisa sekarang. Paranor Sugitrijaya. Canda. Tapi saya pribadi gitu kan emang percaya kalau misalkan kakek lu tuh emang gitu. Itu emang orang bisa lah gitu kan. Terus emang ada rumor bahwa kakek gua tuh dulunya ngindang gelar, maksudnya apa sih? Ada gelarnya. Iya. Nggak usah disebut kali ya? Gak usah disebut lah karena itu privasi, dan dia tuh emang keturunan legenda zaman dulu. Nggak usah disebut. Gak usah disebut karena Kian Santang. bukan film itu mah bukan. Jadi ya itulah, ada keturunan itu, jadi gua masih sedikit bisa percaya karena ya Lu juga ngalamin kan? iya gua juga ngalamin kan. Kalau kita bertiga emang bisa ngomong gini karena pernah ngalamin. Iya. Sebelumnya juga ya Sebenarnya percaya. waktu pertama banget gue gak percaya yang kayak gini tuh asli atau enggak. Cuman karena sedetik demi sedetik ada pengalaman yang tidak diinginkan, gue tuh jadi sedikit mistis lah, anjing gue harus gimana gitu kan menyikapi yang kayak gini gitu kan. Ya mungkin teman-teman juga pastilah ada gitu kan. Iya, ada cerita-cerita. sedikit Oh ya, cerita. bisa ceritain dong pengalaman horornya di kolom komentar. Iya. Kita Ya. sharing-sharing. Gitu aja sih. Mungkin udah kali ya. Podcast kita udah ya. Case kita kali ini kita Udah tutup. kuat serem. Oh, bentar dulu. Buat bukti barang-barang yang gue dapat, mungkin nanti dicari dulu lah di rumah. Ya. Ya Kali bisa ntar bisa kita tampilin. kita tampilin di kita foto-foto tampilin, ya. nah. Dan Ya tentunya siapa tahu masih ada gitu kan. nah, yang masih ada boleh ditampilin, yang enggak. Paku ada kan? Paku ada. Masih Aku ada. Paku ada itu gua simpan dan udah di dokumen kan ke lu. Emang ada yang masih ada ada setahun ke belakang lah. Saya lihat kan. Hah? Ya nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Ya, Ya tapi mungkin boleh dicari dulu lah mungkin ya. adalah beberapa Ya, gitu ya, kan. Nanti di foto-foto aja dikirimin. Guys, Oke. ntar diliatin ya. So guys, kita tutup case kali ini ya karena emang tempat udah kelap-kelip kayak dugem. Jam 12 malam guys. Udah kelap-kelip kayak dugem, mungkin mau ada party ya kali di sini. Yuk, thank you for watching. Don't forget to subscribe, Comment like, and share. Hakan. Lupinjang. Thank you for Asugi udah Thank you. menemani case kita kali ini. Kita tutup ya. Thank you guys. See you.